Yang kedua yaitu adalah strategi pembelajaran taklim al-aswat. Strategi pembelajaran aswat al-arabiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembelajaran al-aswat tingkat dasar sekitar umur 7 tahun atau pada awal-awal sekolah. Dalam hal ini siswa belum mempunyai ilmu dalam kebahasaan, maka pelajaran bunyi bahasa Arab al-aswat al-arabiyah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. A. Alfabetik. Dalam metode ini, pengenalan nama-nama huruf ortografi bentuk tulisan merupakan awal dari pengajaran bahasa tulisan. Selanjutnya dikenal bunyi huruf konsonan huruf pati setelah digabungkan dengan huruf vokal sehingga membantu sebuah fenom. Misalnya bu, di. Karena huruf Arab semuanya konsonan, maka dalam bahasa Arab diciptakan tanda vokal berupa sakal yang diletakkan pada atas dan bawah huruf. Seperti contoh berikut. A, I, U, babibu, tatitu, sasisu, jajiju. Kemudian dilanjutkan dengan latihan membentukkan kata menjadi kalimat. Yang kedua yaitu metode bunyi. Dalam metode ini, pembelajaran dimulai langsung pada bunyi. Dalam hal ini ada 2 cara yang lazim digunakan, yaitu cara sistensis, merangkai, dan analisis mengupas. Metode sistensis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf, kemudian direkam menjadi kata. Sebagai contoh, nabata menjadi nabata masih sendiri, belum dirangkai, dan nabata sudah dirangkai. Metode analisis dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf, atau dimulai dengan kalimat kemudian dikupas menjadi kata-kata, dan dikupas lagi menjadi huruf seperti nazoro sudah disambung, nazoro belum disambung, dan nazoro belum disambung. Metode analisis ini biasanya dimulai dengan pengenalan kata yang telah dikenal oleh siswa atau untuk bahasa asing dengan bantuan gambar. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan dari Mas Haris yang nomor 2, yaitu metode analisis as-sautiyah at-tahliliyah. Metode ini dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf, atau dimulai dengan kalimat kemudian dikupas menjadi kata-kata dan dikupas lagi menjadi huruf-huruf. Contoh, qalamun sama dengan qaf, lam, mim. Kedua teknik tersebut mengintegrasikan antara aswat dan mufrodat, sehingga siswa dapat menambah mufrodat dan juga melafalkan dengan baik dan benar, sehingga menciptakan kefasihan dan kelancaran dalam kalam sehari-hari. Dalam tingkatan ini, siswa telah memiliki beberapa pengetahuan tentang bahasa Arab, maka dalam pembelajaran aswat Arabiyah lebih diintegrasikan pada mufradat, misalnya dengan latihan menyimak seperti contoh wallahu sami'un basir. Respon yang pertama yang A, wallahu sami'un basir, kemudian respon yang B, wallahu sami'un basir. Atau dengan latihan mendengarkan atau menirukan, walaupun latihan menyimak bertujuan melatih pendengaran, tapi dalam praktik selalu diikuti dengan latihan pengucapan dan pemahaman. Dalam tahap permulaan, siswa dilatih untuk mendengarkan dan menirukan. Kemudian yang ketiga yaitu pembelajaran aswat pada tingkat lanjut. Pada tingkat ini seharusnya mulai diajarkan huruf yang sulit pelafalannya, sehingga kemampuan siswa melafalkan semua jenis huruf akan tercapai. Cara yang cukup efektif dalam mengerjakan bunyi bahasa Arab yang sulit. Selain dalam bentuk bunyi tunggal, contoh pelafalan tersebut sebaiknya diberikan dalam bentuk kata bermakna, di mana huruf yang dicontohkan berada di awal, di tengah, dan di akhir kata. Contoh, shad, siyadun, masirun, riswasun. Kemudian B, kosah kata atau mufrodat. Yang pertama itu hakikat kosakata mufrodat. Kosakata atau perbendaharaan kata adalah jumlah seluruh kata dalam suatu bahasa, juga kemampuan kata-kata yang diketahui dan digunakan seseorang dalam berbicara dan dalam menulis. Kosakata dari suatu bahasa itu selalu mengalami perubahan terlihat, juga kemampuan kata-kata yang diketahui dan digunakan seseorang dalam berbicara dan dalam menulis.
Kosakata dari suatu bahasa itu selalu mengalami perubahan terlihat dan berkembang mutawawir karena kehidupan yang semakin kompleks. Berdasarkan definisi di atas, jelas bahwa penguasaan kosakata yang cukup penting untuk bisa belajar bahasa dengan baik. Lagi pula, berbicara mengenai bahasa maka hal itu tidak bisa terlepas dari kosakata. Kosakata adalah kata-kata yang dipahami orang baik maknanya maupun penggunaannya. Berapa banyak kosakata yang harus dipunyai seorang harus punya kosakata yang cukup untuk bisa memahami apa yang dibaca dan didengar, bisa berbicara, takalum, dan menulis kitab dengan kata yang tepat sehingga bisa dipahami oleh orang lain. Yang pertama, pentingnya pengajaran kosakata. Para pakar pengajaran bahasa kedua, lughah al-had, berbeda dengan pandangan tentang arti bahasa, lughah, dan juga tujuan pengajaran ahdaf. Tetapi pada sisi lain mereka sepakat bahwa belajar mufradat adalah tuntutan mendasar dari berbagai tuntunan dalam pengajaran bahasa kedua dan merupakan syarat mutlak untuk dikuasai oleh seorang belajar bahasa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Elisa. Yang kedua yaitu adalah strategi pembelajaran taklim al-aswat. Strategi pembelajaran aswat al-arabiyah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu pembelajaran al-aswat tingkat dasar sekitar umur 7 tahun atau pada awal-awal sekolah. Dalam hal ini siswa belum mempunyai ilmu dalam kebahasaan, maka pelajaran bunyi bahasa Arab al-aswat al-arabiyah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut. Alfabetik. Dalam metode ini, pengenalan nama-nama huruf ortografi bentuk tulisan merupakan awal dari pengajaran bahasa tulisan. Selanjutnya dikenal bunyi huruf konsonan huruf pati setelah digabungkan dengan huruf vokal sehingga membantu sebuah fenom. Misalnya bu, di. Karena huruf Arab semuanya konsonan, maka dalam bahasa Arab diciptakan tanda vokal berupa sakal yang diletakkan pada atas dan bawah huruf. Seperti contoh berikut. A, I, U, babibu, tatitu, sasisu, jajiju. Kemudian dilanjutkan dengan latihan membentukkan kata menjadi kalimat. Yang kedua yaitu metode bunyi. Dalam metode ini, pembelajaran dimulai langsung pada bunyi. Dalam hal ini ada 2 cara yang lazim digunakan, yaitu cara sistensis, merangkai, dan analisis mengupas. Metode sistensis. Metode ini dimulai dengan mengenalkan bunyi huruf, kemudian direkam menjadi kata. Sebagai contoh, nabata menjadi nabata masih sendiri, belum dirangkai, dan nabata sudah dirangkai. Metode analisis dimulai dengan kata kemudian dikupas menjadi bunyi-bunyi huruf, atau dimulai dengan kalimat kemudian dikupas menjadi kata-kata, dan dikupas lagi menjadi huruf seperti nazoro sudah disambung, nazoro belum disambung, dan nazoro belum disambung. Metode analisis ini biasanya dimulai dengan pengenalan kata yang telah dikenal oleh siswa atau untuk bahasa asing dengan bantuan gambar. Selanjutnya adalah metode analisis sintesis, merupakan gabungan kedua metode, misalnya dalam bentuk seperti berikut. Salima. Yang pertama dari global lalu dikupas menjadi bagian-bagian, kemudian kembali menjadi global. Yang kedua yaitu dari bagian-bagian lalu menjadi satu kesatuan, kemudian kembali lagi menjadi bagian lagi. B yaitu pembelajaran aswat tingkat menengah. Metodenya yaitu adalah metode sintesis, merupakan metode ini dimulai dengan menggunakan huruf-huruf kemudian dirangkai menjadi kata seperti nabata dan dirangkai menjadi huruf nabata. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elisa Fatunada, NIM 229080 akan melanjutkan pemaparan materi dari Mas Yahya Ulumuddin. Nomor 5. Latihan mengembangkan kosakata bahasa Arab. Nah,
Permainan merupakan bagian penting dari kegiatan yang dilakukan guru. Meskipun kegiatan permainan hanyalah merupakan kegiatan yang bersifat rekreasional, yang dimaksudkan untuk memberikan hiburan dalam pembelajaran bahasa. Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan penekanan tentang apa yang telah dipelajari dalam hal tahjiyah dan qawaid, memberikan latihan dalam beberapa area pembelajaran bahasa, khususnya kosakata. Permainan-permainan tersebut merupakan cara dalam melatih dan memberikan perbaikan dalam penguasaan kosakata dalam suasana yang menyenangkan. Sehingga mata pelajaran kosakata akan menyenangkan dan memberikan pengalaman yang menyenangkan bagi siswa. Nah, ada beberapa cara yang dianggap permainan yang bisa dilakukan oleh seorang guru. Yang pertama, mencari kata yang berhubungan. Yang pertama, buatlah sebuah lingkaran dengan satu kata di dalamnya, misal alma. Yang kedua, buat anak panah di sekeliling lingkaran, misalnya 4 anak panah. Dan yang ketiga, cari 4 kata yang berhubungan dengan alma, misalnya siswa akan menemukan kata asyarbu, an-nahru, al-ka'sa, dan al-bahar. Dan yang keempat, dari 4 kata tersebut dipilih satu kata, misalnya dipilih an-nahru, kemudian ia menyuruh menata dalam lingkaran dan membuat 4 anak panah lagi. Jadi 4 kata yang berhubungan dengan an-nahru, demikian seterusnya sehingga Anda menghasilkan banyak lingkaran. Dan yang terakhir, siswa bisa juga menggunakan kamus apabila Anda belum mendapatkan kata yang dicari. B. Mencari kata yang berhubungan dalam 5 detik. Yang pertama, latihan ini bisa dikerjakan kelompok atau sendiri. Dan yang kedua, misal ada 2 orang pertama mengatakan as-sama, orang kedua harus dengan cepat mencari kata yang berhubungan dalam 5 detik, misalnya dilanjutkan dengan azraku, orang ketiga melanjutkan dengan laun, kembali ke orang pertama dengan kata korhun kawas. Dan C. Membuat cerita secara bergantian, misalnya 3 orang mengikuti permainan ini, mungkin akan tersusun kalimat sebagai berikut: Al-lal ishtaraitul kaisa fis suq ams, atsani wasuq qaribun min dari sinima, atalis walau nuhu aswad, al-laul wal matlub holaj, atani lakin uhibbu syakala, atsalis wa ba'da dhalika raja'ta ila baiti istaqdadar. Ingat, latihan ini bukan tanya jawab, tetapi merupakan latihan membuat kalimat yang saling berhubungan, dan di akhir latihan Anda bisa membaca bersama-sama cerita yang terbentuk. Dan D. Permainan ingatan. Mulailah dengan meminta satu siswa untuk mengatakan sebuah kalimat dan siswa berikutnya menambahkan kata atau frasa dengan cara yang sama. Contohnya seperti Anna aqra'ul majallah al-arabiyah fi hurfatil mudakarah. Anna aqra'ul majallah al-arabiyah fi hurfatil mudakarah ma'as ashabi thumma nastariha ma'a, dan begitu seterusnya. Siswa yang tidak dapat menambahkan kata atau membuat kesalahan maka harus keluar dari permainan. Permainan ini tepat sekali untuk mempelajari kosakata yang terkait dengan topik apa saja, dan masih banyak lagi permainan yang bisa digunakan guru dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih penjelasan dari